Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Salam Elohim Bisem Hamasyah. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu keempat dari puasa agung. Minggu yang kelima dari puasa Catur Dasa. Tidak terasa apa yang kita jalani minggu-minggu terakhir ini. Bagi yang baru merasakan tahun ini puasa, mungkin sesuatu yang sangat berat. Apalagi yang dulu tidak pernah puasa, kemudian memasuki puasa dengan yang banyak aturan. Sebenarnya bukan banyak aturan, banyak larangan, tetapi kita diberi suatu arahan hidup menuju pada zaman permulaan di mana manusia tidak memakan daging atau tidak memakan hal-hal yang bernyawa seperti produk-produk dari hewan. Kita kembali pada bacaan hari ini, diambil dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45. Bahwa Tuhan Yesus memberitahukan pada murid-muridnya akan penyalibannya, bahwa dia akan memasuki Yerusalem untuk menghadapi penderitaannya, bahwa dia harus menjalani semuanya itu. Penyaliban Kristus terjadi untuk menebus dosa manusia dan seluruh dunia, agar semua manusia dan dunia ini dikuduskan kembali. Karena kita tahu, oleh pelanggaran satu orang, seluruh dunia jatuh dalam dosa. Oleh pelanggaran Adam, semua manusia ikut terdampak oleh pelanggarannya. Oleh karena itu, oleh kasih karunia Allah, maka Allah mengaruniakan anaknya untuk menjelma menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosanya, dosa-dosa manusia yang telah dilakukan Adam sebelumnya. Karena kalau tidak ditebus oleh Allah sendiri atau manusia yang juga Allah, yaitu Kristus, kehidupan manusia tidak akan bisa kembali kepada kemuliaan Allah. Di sini kita berbicara ketika Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dia harus masuk ke Yerusalem dan bertemu dengan ahli-ahli Taurat dan imam yang kepala. Dia tahu resikonya, bahwa dia akan diolok-olok, bahwa dia akan dianiaya, bahwa dia akan disiksa dan kemudian disalibkan. Kenapa dia tahu? Kenapa dia memberitahu apa yang akan terjadi? Itu sangat mudah bagi Yesus, karena dia adalah firman Allah yang mengetahui segala hal, apa yang direncanakan Allah. Jadi sangatlah mudah dia memberitahukan bahwa apa yang akan terjadi sebelumnya yang akan terjadi. Mengetahui hal itu, Yakobus dan Yohanes meminta sesuatu hal kepada Yesus untuk dilakukan kepada mereka. Mereka meminta bahwa mereka menginginkan duduk di sebelah kiri
dan kanannya Tuhan Yesus apabila dia masuk atau berangkat ke surga. Tetapi hal itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, hal itu tidak mungkin. Karena apa? Duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus itu disediakan bagi orang yang sudah dipilih oleh Allah sendiri. Dan dikatakan juga pada mereka berdua, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptis yang aku terima? Jawab mereka, dapat. Memang mereka dapat. Mereka menerima baptisan yang sama dengan apa yang diterima oleh Tuhan Yesus, dan menerima cawan dan meminum dari cawan yang sama seperti apa yang didapat oleh Kristus. Cawan ini adalah melambangkan suatu penderitaan yang akan diterima oleh Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa semua para rasul mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami Tuhan Yesus. Seperti contohnya Andreas yang disalibkan menyilang, kemudian Petrus disalibkan terbalik, dan ke-11 rasul ini, semuanya ke-11 rasul semuanya mendapatkan kematirannya. Cuma satu yang tidak mati, yaitu Rasul Yohanes. Oleh karena itu, penyaliban Kristus adalah suatu penggenapan hukum Taurat. Jika Taurat tidak digenapi, maka tidak ada penebusan. Tidak ada yang namanya manusia selamat. Tidak ada yang namanya manusia bisa kembali lagi masuk dalam kemuliaan Allah. Semua tergenapi ketika Yesus naik ke kayu salib, mati dan bangkit, kemudian naik ke surga, membawa tubuh manusia masuk dalam kemuliaan Allah. Apabila Tuhan Yesus tidak memakai tubuh manusia, maka penebusan itu akan sia-sia. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga memakai tubuh manusia, itu menyimbolkan bahwa pada akhirnya nanti manusia pun akan masuk kembali dengan tubuh kita yang sudah ditebus oleh Kristus, dapat masuk ke dalam kemuliaan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, di masa puasa ini, bagaimana kita sudah masuk dalam minggu yang kelima, memperingati peringatan Jana Suci Maria dari Mesir, yang kita tahu bahwa dia adalah sosok yang memang harus kita pelajari. Bagaimana hidupnya yang sebelum dia mengenal Kristus. Dia adalah seorang wanita yang cantik dan sangat cantik, yang dari Mesir. Tapi dia adalah seorang pendosa. Yang maaf, bahwa dia adalah seorang yang kotor, yaitu seorang pelacur. Dia datang
di Yerusalem mengikuti rombongan para orang-orang Kristen yang masuk ke dalam gereja untuk beribadah. Tetapi ketika dia mau masuk ke dalam gereja kuburan Kristus, ada suatu kekuatan yang mendorong dia keluar. Dia bangun lagi, dia masuk lagi. Ada kekuatan lagi yang mendorong dia keluar. Sampai 3 kali. Sehingga dia melihat bahwa di situ ada ikon Theotokos atau Bunda Maria yang berkata padanya, kamu tidak layak masuk ke dalam rumah anakku. Oleh karena itu, kemudian dia berdoa dan minta diberikan izin untuk masuk. Dan kemudian dia masuk dan berdoa. Dan sesudah dia keluar, dia berdoa pada Bunda Maria bahwa dia akan meninggalkan cara hidupnya yang lama dan hidup dalam asketik, hidup membiara. Kemudian dia menyeberangi Sungai Yordan dan tinggal di sebuah biara yang bernama Biara Yohanes Pembaptis, dan dia tinggal di situ. Kemudian dia melanjutkan hidup mengembara di padang gurun selama 47 tahun. Sehingga suatu hari ada seorang imam yang bernama Romo Sosimas melihat ada seorang wanita yang larinya seperti rusa karena sangat cepat dikejar. Kemudian mereka bertemu dan berbincang-bincang, dan Maria dari Mesir ini menceritakan bahwa kisah hidupnya seperti apa. Di situ kita bisa ambil hikmahnya bahwa dari seorang yang sangat bejat, seorang yang sangat jahat, Tuhan masih memberikan kemurahan. Tuhan masih memberikan pengampunan hingga mencapai kesucian. Oleh karena itu, saudara-saudara, gereja selalu memberikan sarana bagi kita, orang-orang yang berdosa, untuk kembali kepada hal yang kudus melalui baptisan, melalui sakramen pengampunan dosa, dan yang lebih penting adalah manunggal dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Itulah hal yang terpenting dalam ibadah liturgi. Dalam kehidupan gereja, yang terpenting adalah manunggal dengan Kristus dalam perjamuan kudus. Dan tak kalah penting, bahwa kehidupan kita sehari-hari tak luput dari hal-hal yang berdosa, baik kata-kata maupun pikiran. Karena secara tidak sadar, ketika kita memikirkan hal yang negatif, itu adalah sudah dosa. Kita tidak bisa menghitung. Mungkin dalam pikiran sadar kita, kita nggak berdosa, tapi belum tentu. Apa yang kita katakan tidak berdosa, tapi berdosa bagi Allah. Oleh karena itu, gereja memberikan sarana untuk pengampunan dosa. Memang sangat berat pengampunan dosa itu. Pertama kali, kalau kita mengaku pada Allah, melalui seorang presbiter sebagai saksinya.
memang sangat berat. Dalam hati pasti berpikir, gimana kalau nanti saya pengakuan dosa, nanti romonya ngomong ke orang lain, ini ngaku dosa ini loh. Jangan pernah takut mengaku dosa, karena dosa Anda tidak akan pernah dibuka atau diumumkan di muka umum atau dicipta-ciptakan ke orang lain. Seandainya ada romo yang membuka dosa orang lain atau dosa yang mengaku dosa ke orang lain, dosanya akan kembali ke romonya sendiri. Dan jika ketahuan seorang presbiter yang menceritakan dosa orang lain, dia mendapat sanksi dari hierarkinya. Jadi jangan pernah takut untuk mengaku dosa, karena itu adalah sarana agar kita selalu hidup kudus, tidak bercela. Apalagi kalau kita mau ambil perjamuan, setidaknya kita pengakuan dosa terlebih dahulu. Itu sedikit renungan dari saya. Kiranya kita dapat melalui masa puasa ini dengan kekudusan. Mulai bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.